Shalom, perkenalkan nama saya Reza Rizita Nama, Prodi Teologi, NIM 240109. Di sini saya akan membuat video khotbah tentang Paskah untuk memenuhi tugas homiletika 1. Dosen pengampu Miss Imelda Sarataneo, SPDK NPD. Jadi baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan perlindungan-Mu ya Bapa, dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya berkati kami, sehingga apa yang kami dengar bukan sekedar kami hanya mendengar, tetapi kami melakukannya ya Bapa. Bapa kami di surga, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawakan pada saat hari ini yaitu terambil dari kitab Matius 28 ayat 5 sampai 6. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Perikopnya kebangkitan Yesus. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya bawakan yaitu Yesus hidup, harapan kita ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang penting bagi kita sebagai orang percaya, di mana kita memperingati kemenangan Yesus dari maut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah ini bukan sekedar perayaan tahunan atau tradisi gereja, tetapi sebuah kabar baik yang nyata di dalam kehidupan kita, sebagaimana Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Seperti yang dikatakan tadi dalam Matius 28 ayat yang ke-6 itu, di situ malaikat berkata bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ini bukan sekedar informasi semata, tetapi sebuah berita yang mengubah hidup kita, di mana Yesus telah bangkit dari maut. Nah, kita juga harus bangkit dari kehidupan kita yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dulu murid-murid Yesus
merasa hancur, takut, dan kehilangan arah. Mereka pikir semuanya sudah selesai ketika Yesus telah mati. Tapi ternyata Tuhan bekerja di saat kehidupan atau di dalam keadaan hidup kita terlihat paling gelap. Dalam kehidupan kita juga mungkin kita merasa putus asa, kecewa, atau kehilangan arah. Atau mungkin kita mengalami kegagalan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah pada saat ini datang untuk mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan, bahkan ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ketika kita sedang menghadapi permasalahan hidup di dalam hidup kita dan pergumulan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang saya akan bagikan. Yaitu yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan kasih Tuhan itu nyata. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Yesus rela menderita, bahkan mati di kayu salib. Dan itu semua Yesus lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena kita layak untuk menerima keselamatan tersebut, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan relakan Putra Tunggal-Nya mati di kayu salib untuk dosa kita. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita, bahkan ketika doa kita belum terjawab, dan ketika kita di dalam keadaan yang tidak sesuai harapan apa yang kita harapkan, atau ketika kita merasa sendirian, kasih Tuhan tetap ada dan tidak pernah berubah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itulah yang memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup kita. Marilah kita bangkit dan terus berjuang dan melangkah untuk hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Poin yang kedua, yaitu kebangkitan Yesus memberi kita harapan baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi, kubur adalah akhir dari segala sesuatu, tempat di mana semua cerita berhenti.
Tetapi bagi Yesus, kubur bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Dan ini memberi pesan kuat bagi kita bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada kegelapan yang terlalu besar untuk dipulihkan. Dan tidak ada masa depan yang terlalu gelap untuk diterangi oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah keluarga, kesulitan ekonomi, tekanan dalam studi atau pekerjaan kita, ataupun pergumulan batin yang begitu berat. Nah, dari kebangkitan Yesus ini mengingatkan kita bahwa selalu ada kesempatan baru, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada pengharapan bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita dan keputusan menjadi harapan. Poin yang ketiga, yaitu kebangkitan Yesus mengubah cara hidup kita. Artinya, jika Yesus sudah bangkit bagi kita, maka hidup kita tidak boleh lagi sama seperti sebelumnya. Ketika kita hidup dalam dosa, maka hidup kita tidak boleh lagi sama dengan kehidupan yang sebelumnya, seperti kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, atau keputusasaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau tekankan bahwa Yesus telah bangkit bagi kita, maka marilah kita belajar untuk tetap percaya walaupun keadaan kita kadang tidak pasti. Kita tetap melakukan apa yang benar walaupun terkadang sangat sulit. Dan kita tetap mengasihi walaupun pernah disakiti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tetap setia walaupun kita tidak selalu dihargai. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita hidup dan menyertai kita setiap hari. Nah, kebangkitan Yesus ini mengingatkan kita bahwa hidup kita punya tujuan. Bahwa kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Sehingga melalui hidup kita, orang lain juga bisa melihat kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau tekankan di sini bahwa Paskah ini bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi sebuah kebenaran yang hidup dan nyata di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hidup dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita ketika kita dalam pergumulan hidup kita, dan ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita
lebih dari apapun. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berubah cara hidup kita dari yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Sebab Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Amin untuk teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan perlindungan-Nya Bapa dari awal kepada kami berakhir dengan baik. Bapa kami di surga, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ya Bapa, kami mampu melakukan yang dalam hidup kami. Dan ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa berbagai syukur. Haleluya, amin. Shalom.